Dan tiba-tiba Soyun datang menyelamatkan Hyojin dan menembak tangan Karimov. Namun Hyojin tidak mengetahui sosok yang menyelamatkan dirinya itu. Karimov yang terluka mencoba melarikan diri. Saat Soyun hendak mengejarnya, Hyojin tiba-tiba mengancam dengan senjata hingga ia terhenti. Karimov berhasil melarikan diri. Hyojin meminta untuk memperlihatkan wajah Soyun, namun Soyun tidak menghiraukan ancamannya. Ia berlari mengejar Karimov. Karimov mengambil sebuah mobil dan melaju dengan kecepatan tinggi. Namun Soyun berhasil naik ke mobil itu. I've waited 2 years for this. Same here. Aksi perkelahian pun terjadi di atas mobil. Saat terdesak, seketika Karimov berhasil melompat dari mobil. Sedangkan Soyun mencoba mengendalikan laju mobil yang akan menabrak beberapa orang yang ada di depannya. Hingga akhirnya, dia harus menabrak sebuah toko. Dan lagi-lagi, bos mafia merah itu meloloskan diri. Usai akhir penyergapan polisi, mereka mencoba mencari tahu orang yang tiba-tiba muncul dan melawan para komplotan mafia merah. Padahal tujuan Soyun sebenarnya adalah ingin menghabisi bos mafia merah itu untuk mengamankan identitasnya. Setelah Karimov berhasil meloloskan diri, para anggotanya kembali mendatangi tempat Philip untuk mengetahui alamat Soyun. Hal itu membuat Soyun khawatir, terlebih lagi jika mereka mengungkap identitas aslinya. Sedangkan Hyojin terlihat sedang mencari petunjuk untuk menemukan mafia merah perdagangan perempuan. Tidak lama kemudian, temannya menelpon. Ia mengatakan pada Hyojin bahwa ia telah mengecek semua rekaman CCTV yang berada dekat dengan tempat kejadian, namun tidak mendapatkan petunjuk keberadaan Karimov, si bos mafia. Hyojin kembali mengingat sosok orang yang tidak dikenal yang telah menolongnya. Pindah pada Jaehwan, mereka merayakan keberhasilan perusahaan FT Bio. Di tengah perbincangan mereka, salah seorang koleganya menanyakan kasus Seo Daehwan yang menurutnya terdapat sesuatu yang mencurigakan. Yang mana polisi menetapkan tersangka pada seorang pecandu narkoba yang menurutnya tidak pernah mendaki gunung. Sedangkan tempat kematian Seo Daehwan di Gunung Bukin yang sangat sulit didaki, yang mana pelakunya terlihat ahli dalam menjalankan aksinya. Di klinik Soyun, Hyojin datang dan memberikan kabar bahwa polisi telah menemukan putri dari pemilik kedai masakan ibu. Kemudian ia menawari Soyun untuk berbagi makanan yang menurutnya terlalu banyak. Hyojin memasang sebuah lilin untuk ulang tahun teman masa kecilnya. Soyun berkata seharusnya ia menemui temannya itu. Hyojin menjawab kalau mereka telah kehilangan kontak. Hyojin kembali bertanya apakah ia juga memiliki teman kecil. Walaupun Soyun tidak memiliki memori masa lalunya, dia mengingat seseorang teman lama yang dulu sering membuat pesawat kertas. Di perusahaan FT Bio, Jaehwan berdiri melihat keluar gedung dan mengingat kilas Bali ke 19 tahun yang lalu. Ia mendatangi seseorang yang bernama Hyunwoo, yang merupakan rekan kerjanya di perusahaan FT Bio. Hyunwoo berencana mengundurkan diri dari penelitian perusahaan itu, yang menurut Jaehwan, tindakan itu dapat mengancam perusahaan. Namun Hyunwoo tetap memilih untuk berhenti dari penelitiannya, karena menurutnya dapat membahayakan nyawa anak-anak yang lahir dari risetnya. Setelah Hyunwoo kembali ke rumahnya, ia sudah mendapati istri dan anak perempuannya tidak sadarkan diri. Dan tiba-tiba seseorang muncul dari belakang lalu memukulnya. Ia kembali sadarkan diri dengan kondisi rumah yang dilalap api. Dapat disimpulkan bahwa Jaehwan adalah dalang di balik kejadian yang menimpa Hyunwoo dan keluarganya. Hyunwoo yang mendapat tuduhan polisi sebagai pelaku pembunuhan keluarganya, ia mencoba meminta bantuan Jaehwan yang masih ia anggap sebagai rekan kerjanya.
Jaehwan yang mendengar suara Hyunwoo terlihat kaget. Ia kembali meminta anak buahnya untuk melenyapkan Hyunwoo. Jaehwan mengkhawatirkan Hyunwoo masih hidup dan menuntut balas, melihat kematian beberapa rekan bisnisnya yang terkait dengan masa lalu mereka. Pindah pada Philip, ia disekap oleh anggota mafia merah. Mereka memaksa Philip untuk memberikan alamat Soyun. Soyun yang sedang mengobati luka wajah Hyujin yang sedang mampir di kliniknya. Dan seketika ia melihat Karimov yang sedang berdiri di depan gedung yang semakin menambah kekhawatiran Soyun. 우리 엄마 그래서요? 출퇴근 시간 체크해달라. Kemudian terlihat sosok Hyunwoo yang benar bahwa ia masih hidup. Ia bersama seorang perempuan yang tidak lain adalah sekretaris Jaehwan. Karimov terlihat sedang mengintai Seolgi yang sedang berada di taman sekolahnya. Ia mengirim foto Seolgi kepada Soyun. Melihat itu, Soyun sangat panik dan bergegas menuju ke sekolah Seolgi. Soyun sangat khawatir karena tidak mendapati Seolgi di tempat tadi. Dan seketika muncul dari belakangnya. Ia mengajaknya pulang, ia memberinya sebuah sempritan dan memintanya untuk meniup sempritan itu jika terjadi sesuatu. 이 총 악기야? 조심하라고. 이거 어떻게 쓰는? 계속 서 있을 거야? Namun Seolgi terlihat beberapa kali mempermainkan Soyun dengan meniup sempritannya. Melihat tingkah laku Seolgi, gadis remaja yang tidak pernah mendapatkan perhatian dari orang tuanya, dan hanya Soyunlah yang paling dekat dengannya, yang ia anggap sebagai keluarganya. 야 강슬기, 그거 진동벨 아니다. 네가 지금 상황. Karimov muncul membuat Seolgi terkejut. Ia hendak meniup sempritannya, namun tidak diberi kesempatan oleh Karimov, menghajar dan menyiksanya. Soyun datang di waktu yang tepat dan menyelamatkan Seolgi. Stay the hell away from other people. Melihat Seolgi terluka dengan kondisi yang sangat shock, ia pun membawanya ke rumah sakit. Sekilas dalam ingatan Seolgi bahwa ia pernah bertemu dengan Soyun yang memakai penutup wajah. 그 사람 누구야? 은근 가서 무서웠어. 좀 더 자. Soyun yang telah memasang alat pelacak pada Karimov, ia kembali mendatangi tempat Karimov. 7번 컨테이너. Hyujin dan timnya, mereka bersama tahanan dari Mafia Merah, mencoba melacak komplotan mereka. Namun polisi hanya menemukan semua wanita yang disekap dalam peti kemas. Sedangkan Soyun berhasil menemukan Karimov. Make sure to bring some people. Relax, okay? Please don't kill me. Why? I can help you. Please don't shoot.